Selamat pagi para sahabat. Kali ini kita akan membahas tentang ayo kita berlatih 2.1 dari buku matematika halaman 52 kelas 8 ya. Perhatikan koordinat Kartesius di bawah ini. Nah, di sini ada sebuah koordinat Kartesius dengan ini sumbu Y, kemudian yang mendatar sumbu X, dan di dalamnya ada beberapa titik. Ada titik A, ada titik B, kemudian ada titik C, kemudian ada titik D, kemudian E, F, G, H, dan I. Oke, kita akan bahas nomor 1. Tentukan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu X. Oke, yang ditanyakan adalah jarak yang sama terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X. Jadi kita mau kerjakan jarak yang sama terhadap sumbu X itu artinya kita lihat yang Y-nya yang sama. Di sini Y-nya 3A, kemudian di F Y-nya 2, di E Y-nya 0, di B Y-nya 3, ini 6, ini 4, ini 4, ini 5, ini 6. Jadi karena kita menghitung jarak, berarti yang kita lihat angkanya. Tidak ikut tanda-tanda itu menyatakan arahnya. Jadi untuk melihat jarak yang sama terhadap sumbu X, kita lihat yang Y-nya. Nanti untuk menentukan jarak yang sama terhadap sumbu Y, kita lihat yang X-nya. Oke, cukup. Mudah bukan? Kita kerjakan nomor 1. Ya, nomor 1. Titik-titik yang punya jarak yang sama terhadap sumbu X, berarti di sini A-nya 3, kemudian kita lihat sini B 3. Berarti A dan B, itu yang pertama, itu mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu X. Kemudian siapa lagi? Kita lihat lagi, di sini ada G-nya 6, ya. Kemudian ini I 6. Berarti yang sama lagi G dan I. Kemudian siapa lagi? Kita lihat ini ada B-nya, ini C 4, kemudian sini 4. Berarti yang sama lagi adalah C dan D. Berikutnya untuk yang nomor 2. Sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu Y, ya. Berarti jarak yang sama terhadap sumbu Y, kita lihat yang X-nya, ya. Kita lihat sekarang yang X-nya. Siapa saja? Ini A, X-nya 4. Ada enggak titik yang lainnya X-nya juga 4? Ada ya. Itu D. Kemudian siapa lagi? Ada H. Berarti di sini ada A, dia sama dengan si B, kemudian dan si H ya. Oke. Ada enggak yang lain? Yang lain ini G 6 ya, ini 6 kan G-nya. Kemudian ada lagi yang X-nya 6, ini E, kemudian ini I. Berarti E, kemudian G, kemudian dan I itu sama jaraknya terhadap sumbu Y. Adakah yang lain? Nah, oke, C ya. C 3, kemudian D 3. Berarti yang terakhir adalah C dan D. Oke, itu dia titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu Y. Berikutnya yang nomor 3 ya. Kita kerjakan nomor 3. Pertanyaannya adalah sebutkan titik-titik yang berada di sebelah kanan dan kiri siapa? Sumbu Y. Kanan berarti ini sumbu Y ya. Ini sumbu Y. Ini. Berarti yang kanannya sebelah sini. Ini sebelah kanan. Kita ikutkan arah
tangan kita ya. Kemudian yang kirinya ada di sini. Siapa-siapa sajakah itu? Oke, kita lihat yang ada di kanan itu adalah yang ada di kanan. Kita tuliskan. Yang ada di kanan itu ada A, kemudian siapa lagi? Ada E, kemudian ada D, kemudian ada I. Kemudian di sebelah kirinya siapa-siapa saja? Ayo kita perhatikan. Di sebelah kirinya ada G, kemudian ada D, kemudian ada C, ya, kemudian ada H, ya. Nah, bagaimana dengan ini? F. F ini. Nah, dia tidak berada di kanan dan tidak berada di kiri, tetapi dia berada di sumbu Y. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 4. Berapa jarak titik E, ini titik E, terhadap sumbu X dan sumbu Y? Dan terletak di sebelah mana terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jadi kita jawab dulu, kita perhatikan titik E ya. Manakah titik E? Ini titik E. Ya, ini dia titik E terhadap sumbu X. Jadi kita mau lihat jaraknya terhadap sumbu X. Ya, jarak E terhadap sumbu X. Itu bagaimana? Ini X. Berarti kita lihat Y-nya. Y-nya 0. Berarti jarak terhadap sumbu X itu sama dengan 0. Kemudian jarak E terhadap sumbu Y itu kita lihat X ya. Ini 6 ya. Oke, itu 6. Kemudian selanjutnya adalah di sebelah mana ya? Sebelah mana terhadap sumbu X? Kita mau lihat dia di sebelah mana terhadap sumbu X. Dia berada, ini sumbu X, dia bukan di sebelah ya, tetapi berada di, kita bikin E berada di X, artinya dia tidak di kanan dan di kiri ya. Atau lebih lengkapnya kita tuliskan berada di sumbu X. Kemudian E itu berada di sebelah kanan sumbu Y. Oke. Selanjutnya nomor 5 ya, nomor 5. Nomor 5 terletak pada kuadran berapakah titik tersebut? Titik-titiknya ini tanya adalah kuadran ya, kuadran. Kuadran itu adalah ini kuadran 1 ya. Oke, ini kuadran 2. Oke. Ini kuadran 3. Kemudian dan yang terakhir ini kuadran 4. Nah, dia berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi dari sini ke sini, ke sini, ke sini ya. Kalau pada kuadran 1, ini kan titik X, Y selalu. X-nya nanti positif, kemudian Y-nya positif. Nah, kalau pada kuadran yang kedua, ini pada kuadran yang kedua, X-nya negatif, kemudian Y-nya positif. Nah, kemudian pada kuadran yang ketiga, X-nya negatif, Y-nya negatif. Kemudian pada kuadran yang keempat, X-nya nanti positif dan Y-nya negatif. Oke. Nah, jadi kalau ada nanti 0 itu kan bilangan netral, tidak positif dan tidak negatif. Artinya dia bisa ke dua kuadran. Jadi kita lihat kuadran pada titik-titiknya. Jadi kita tinggal lihat kuadran pertama. Ya, kuadran pertama siapa-siapa aja? Ini dia ada A, kemudian ada E, dan ada F. F ini kan 0. 0 itu kan bisa positif dan bisa negatif ya. Jadi ada A, kemudian ada E, kemudian ada F.
Kemudian di kuadran yang kedua. Siapa dia ini kuadran kedua? Yang X-nya negatif, yang positif. Yaitu ini ya, ada B, ada G. Nah, F juga bisa termasuk di sana. Berarti ada B, ada F, dan ada G. Kemudian di kuadran yang ketiga. Siapa saja yang ada di kuadran ketiga yang X-nya negatif, Y-nya negatif? Ya, ada C dan ada H. Ada C dan ada H. Kemudian siapa yang di kuadran keempat? Itu ada siapa? Iya, ada D dan ada I. Ada D dan ada I. Nah, itu dia untuk Ayo Berlatih 2.1. Silahkan dipahami anak-anak ibu. Jika ada yang belum jelas, silahkan diketikkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Begitu juga share, supaya kamu dapat melihat video-video selanjutnya dan teman-teman kamu yang lain juga dapat memahami pembelajarannya. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa lagi.